Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kampanye kami. Saya Devani Syakira akan membacakan bab 1, yaitu pendahuluan poin-poin dari latar belakang. Yang pertama ada perkembangan industri skincare, yang dimana meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perawatan kulit. Yang kedua, pasar skincare di Indonesia, yaitu permintaan tinggi baik produk lokal maupun impor. Yang ketiga ada tren konsumen, yaitu perubahan preferensi dipengaruhi oleh inovasi teknologi digital dan e-commerce. Yang terakhir ada kampanye PR, yaitu meningkatkan brand awareness dan membangun citra positif produk skincare lokal. Lalu ada rumusan masalah dan tujuan, yaitu di mana pertanyaan utama penelitiannya adalah bagaimana pengaruh perkembangan tren produk skincare lokal di tengah dominasi produk impor terhadap minat beli konsumen di Indonesia. Itu ada tujuan kampanye. Yang pertama, analisis pengaruh tren produk skincare lokal terhadap minat beli konsumen Indonesia. Yang kedua ada mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen dalam memilih produk lokal atau impor. Yang ketiga ada evaluasi efektivitas strategi pemasaran dalam membangun kesadaran merek skincare lokal. Yang ketiga ada manfaat kampanye. Itu ada dua manfaat, yaitu teoritis dan praktis. Untuk manfaat teoritis yaitu mengembangkan penelitian tentang brand awareness produk skincare lokal. Yang kedua ada referensi bagi penelitian terkait industri skincare dan pemasaran digital. Terus ada manfaat praktis, yaitu pertama bagi perusahaan skincare, yaitu strategi pemasaran dan kampanye PR yang efektif. Terus yang kedua ada brand dan pemasar, yaitu optimalisasi platform digital dan e-commerce. Terus yang ketiga ada untuk masyarakat umum, yaitu pemahaman lebih baik tentang tren skincare dan dampaknya kepada keputusan pembelian. Baik, saya Dinda Novaya Salsabila akan membacakan bab 2 yang meliputi tinjauan pustaka. Di sini ada pengertian saya ber-PR. Saya ber-PR itu sendiri adalah evolusi dari PR yang memanfaatkan teknologi digital seperti internet dan menggunakan website, media sosial, blog, dan juga email marketing. Komunikasinya berbentuk dua arah yang lebih interaktif dan berbasis data. Untuk peran dan fungsi cyber PR itu sendiri yaitu membangun dan mengelola citra merek secara digital, meningkatkan kesadaran merek, membangun hubungan interaktif dengan publik, mengelola krisis di dunia digital, dan menggunakan data untuk evaluasi kampanye. Selanjutnya ada strategi PR, yaitu melalui konten marketing, social media engagement, SEO, influencer marketing, online reputation management, dan juga email marketing dan newsletter. Untuk komunikasi digital itu sendiri, komunikasinya berbasis internet, meliputi media sosial, website, aplikasi pesan. Sifatnya lebih cepat, luas, dan interaktif dibandingkan media tradisional. Karakteristiknya interaktif, global, personal, cepat, dan multimedia. Teori terkait komunikasi digital itu sendiri ada New Media Theory, Network Society Theory, Diffusion of Innovation Theory, Social Construction of Technology, dan juga Engagement Theory. Sekian dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi kita akan membicarakan tentang kampanye digital dalam cyber PR. Apakah saja itu? Jadi ada 6 poin kampanye media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Lalu ada kampanye email marketing seperti newsletter atau promosi yang biasa dikirimkan kepada email para customer. Lalu ada SEO campaign, optimasi pencarian online di mana dalam search engine seperti Google atau search engine lainnya, nama brand itu akan terpampang di atas. Lalu ada influencer marketing, di mana promosi melalui influencer atau tokoh digital seperti misalnya eh, Tasya Farasya. Lalu ada content marketing seperti blog, artikel, dan video. Lalu ada PPC advertising, iklan digital yang berbayar. Lalu eh, kita akan masuk ke dalam bab 3, yaitu perencanaan dan proses kampanye. Pertama kita mengidentifikasi masalah dulu.
ada beberapa misalnya poin pertama, adanya kesadaran konsumen terhadap manfaat dan keunggulan produk skincare lokal. Lalu, persepsi bahwa produk impor lebih unggul dalam kualitas dan efektivitas. Ketiga, kurangnya edukasi dan informasi mengenai kandungan serta manfaat produk lokal. Keempat, dominasi produk impor di platform e-commerce. Target audiens kita itu eh, kebanyakan Gen Z dan milenial. Usianya antara 18 sampai 45 tahun. Jenis kelamin tentu saja perempuan dan pendapatan kita menargetkan konsumen dengan middle to lower class. Target audience dan segmentasi perilaku online, interaksi dengan konten, tren, hashtag racun skincare. Lalu ada identifikasi kebutuhan kulit. Konsumen mencari solusi spesifik untuk masalah kulit. Lalu ada respons terhadap influencer, pengaruh besar dalam keputusan pembelian. Frekuensi pembelian impulsif setelah melihat ulasan atau review. Platform yang sering digunakan sebagai platform adalah TikTok. Terima kasih. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu pembahasan. Setelah konten yang sudah kita publikasikan pada akun TikTok @punyalokal, maka ada beberapa ringkasan yang kita simpulkan dalam pembahasan ini. Konten Punya Lokal dipromosikan pada platform TikTok, media sosial TikTok. Lalu konten-konten dipublikasikan mencakup konten edukasi, promosi, dan juga ajakan untuk mendukung produk lokal. Adapun beberapa ringkasan pada konten unggulan yang sudah kita publikasikan, yaitu salah satunya adalah konten Kenali Punya Lokal dengan jumlah 70 likes, 2 komentar, dan juga 1 simpan. Lalu konten alasan memilih produk lokal dengan 60 likes, 0 komentar, dan juga 5 simpan. Selanjutnya ada konten promosi produk Avoskin dengan 47 likes, 0 komentar, dan juga 1 simpan. Yang terakhir ada konten tertinggi, likes tertinggi, yaitu konten harga produk lokal versus mahal dengan 88 likes, 3 komentar, dan juga 1 simpan. Adapun analisa konten yang kita lakukan pada campaign produk lokal yang kita jalankan, yaitu di platform TikTok @punyalokal, yaitu engagement audience. Kita lihat paling interaktif pada konten harga produk lokal versus mahal dengan 88 likes, 3 komentar, dan 1 simpan, dan juga di mana konten edukatif yang bersifat informatif ini mendapatkan likes yang lebih banyak. Lalu yang kedua adalah yang kita lihat dari jenis konten yang paling diminati. Ternyata konten yang paling diminati pada platform TikTok Punya Lokal, konten ini berbasis dengan pengalaman pribadi atau relatable dan juga humor yang menarik dibandingkan dengan konten-konten informatif. Lalu juga promosi produk tertentu memiliki engagement lebih rendah. Dan faktor keberhasilan konten yang kita analisa, di mana bahasa yang kita gunakan dengan bahasa yang ringan dan juga relatable itu meningkatkan interaksi di akun TikTok Punya Lokal, serta hashtag yang kita gunakan itu cukup efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dan untuk rekomendasi meningkatkan konten Punya Lokal, kita seharusnya mengajukan pertanyaan dalam caption untuk meningkatkan interaksi dan juga memanfaatkan video-video singkat serta tren audio yang sedang viral pada platform TikTok. Dari hasil kuantitatif itu kita bisa lihat dari pengukuran berdasarkan jumlah like, komentar, dan simpan. Untuk ringkasan metriknya, rata-rata like per konten kita itu di 49,7%. Untuk rata-rata komentar per konten itu di 0,9%, dan untuk rata-rata simpan per konten itu ada di 1,2%. Untuk konten dengan engagement tertinggi itu ada di konten kita yang bertema harga produk lokal versus mahal. Itu dengan 88 like, 3 komentar, dan 1 simpan. Dan juga ada konten kita dengan tema alasan kamu harus pilih produk lokal. Itu memiliki simpan sebanyak 5 kali. Selanjutnya hasil penelitian kualitatif. Ada beberapa testimoni dari audiens berupa komentar, yaitu ada yang berkomentar wah, dan juga ada yang berkomentar merawat diri itu memang penting,
dan juga konsisten skincare itu sangat susah. Dan untuk di konten yang harga produk lokal versus mahal, itu ada yang banyak yang merasa produk lokal itu lebih relatable. Dan untuk analisis feedbacknya, itu kesadaran produk lokal perlu ditingkatkan, interaksi dalam bentuk komentar itu masih rendah, dan juga produk lokal dipilih karena harga lebih terjangkau. Untuk strategi peningkatannya, itu menggunakan storytelling dalam konten, dan juga kita mengajak audiens berbagi pengalaman yang lebih luas. Maka nama saya Cila Puspa, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Kampanye yang sedang kita lakukan, kampanye punya lokal di TikTok berhasil menarik perhatian audiens, terutama melalui konten perbandingan skincare lokal dan skincare luar negeri. Meski interaksinya masih terbilang rendah, penerimaan terhadap produk lokal termasuk positif, namun perlu juga strategi untuk meningkatkan keterlibatan audiens. Adapun saran, strategi yang dapat diterapkan meliputi CTA yang lebih kuat, serta konten diskusi dan juga format yang menarik seperti tutorial dan challenging ataupun penggunaan hashtag di platform itu tersebut. Lalu bisa juga dengan kolaborasi bersama influencer yang biasa kita sebut endorsement. Dapat juga meningkatkan jangkauan dan engagement dari akun itu tersendiri. Terima kasih.